Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda di dalam hadisnya, la tadkhulul jannah hatta tu'minu wa la tu'minu hatta tahabbu. Ala adullukum ala syai'in idza fa'altumuhu tahabbtum. Afshus salam. Kata Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim dari Abu Hurairah, tidaklah masuk ke dalam surga seseorang sampai ia beriman. Tidaklah dikatakan ia beriman sampai tahabu, ia saling mengasihi, sayang menyayangi. Jadi dalam hati seorang mukmin yang sekarang kita saat ini merasakannya, pasti ada rasa kasih sayang, kasih mengasihi. Kata Rasulullah, maukah engkau kutunjukkan sesuatu, jika engkau melakukannya kalian saling mencintai, kalian saling menyayangi. Apa itu? Afshus salam, memberikan salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Jadi saya memberi salam, ini bukti bahwa saya menyayangi bapak-bapak, ibu-ibu, hadirin wal hadirat sekalian. Alhamdulillah, puji syukur, mari kita aturkan kehadiran Allah Subhanahu wa Ta'ala yang pada saat ini masih kita diberikan kenikmatan yang sangat luar biasa, nikmat yang kecil sampai nikmat yang paling besar. Setidaknya nikmat yang saat ini kita rasakan adalah nikmat keimanan. Nikmat keimanan yang mana nanti keimanan inilah dan amal soleh inilah yang akan menjadi benteng terakhir kita di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sekarang setiap kita mempunyai hati ini menjaga keimanan kita, jangan sampai goyah, jangan sampai hilang keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bersalawat kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Man salla alaihi, barang siapa yang bersalawat kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Asyraf, Allah Subhanahu wa Ta'ala akan memberikan syafaat melalui salawat yang dia ucapkan. Bapak-bapak, hadirin wal hadirat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala agar senantiasa hati kita ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam ketaatan. Amin ya rabbal alamin. Ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam agamanya, agama Islam. Maka itu Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sering berdoa, padahal beliau sudah sangat luar biasa ibadahnya, orang yang paling sempurna, namun sering berdoa, ya muqallibal qulub tsabbit qulubana ala
dinik. Wahai yang membolak-balikkan hati, tsabbit qulubana, tetapkan hati kami di atas agamamu. Ya musarrifal qulub, wahai yang menukar-nukar hati, sarrif qalbi, sarrif qulubana ala ta'atik, mantapkan hati kami ini dalam ta'atik, ketaatan kepadamu ya Allah, ya Rahman, ya Rahim. Ini menunjukkan bahwa hati seorang mukmin, hati kita ini mungkin yang paling tenang, sering bolak-balik, sering tertukar. Kadang lagi senang, mungkin lagi banyak duit, baru terima gajian, lagi gembira, tersenyum, raut wajahnya enak dilihat, lagi banyak duit. Kadang lagi meremut, kadang lagi tidak bagus harinya pada saat itu, mungkin lagi buntu pas itu, jadi agak susah. Begitulah Allah Subhanahu wa ta'ala membolak-balikkan hati seorang hamba, dibolak-balikkan, kadang senang, kadang susah, kadang lagi dapat musibah, kadang lagi diberikan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala ujian, dibolak-balikkan. Hati kita mungkin sekarang lagi tenang, besok Allah a'lam entah lagi tidak enak hati kita. Begitulah Allah Subhanahu wa ta'ala membolak-balikkan hati seorang hamba. Setidaknya inti dari doa Rasulullah SAW ini, walaupun keadaan hati kita lagi senang, lagi susah, lagi sentakkan hati kami ya Allah, walaupun hati kami tetap dalam taat padamu, tetap dalam keadaan beriman, beribadah kepadamu. Karena Allah Subhanahu wa ta'ala juga menyayangkan dan menegur sekaligus di dalam firman Allah Subhanahu wa ta'ala, wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Jangan kalian itu, kata Allah Subhanahu wa ta'ala, meninggal, mati, illa wa antum muslimun, kecuali dalam keadaan beriman, dalam keadaan muslim. Maka yang kita tadi berdoa, Allahumma khtim alaina bi husnil khatimah. Kita minta kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, ya Allah, akhtim alaina bi husnil khatimah, akhiri hidup kami ini dengan keadaan husnul khatimah. Wala takhtim alaina, dan kita tidak memohon kepada Allah Subhanahu wa ta'ala akhir dari ayat kita ini, wala takhtim alaina bisu'il khatimah, meninggal, mengakhiri hidup kita bisu'il khatimah, dengan keadaan yang tidak baik, dengan keadaan yang jelek. Wala tamutunna illa wa antum muslimun. Mungkin ada saudara kita yang meninggal sedang lagi sujud, sedang sedekah, sedang sujud pas sholat tahajud, atau sedang beribadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Semoga kita termasuk dari orang-orang yang mengakhiri hidup kita dalam keadaan husnul khotimah. Amin ya rabbal alamin. Bapak-bapak, ibu-ibu hadirin wal hadirat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, mungkin itu saja mukadimahnya. Jadi malam hari ini kita akan membahas, mengkaji sedikit dari angan-angan
penghuni neraka. Jadi agak jauh gitu dia mikirnya dah kehidupan yang akan datang. Tapi Allah Subhanahu wa taala menganjurkan untuk jauh-jauh kata Allah berpikir liyaumil ghad. Ghad itu maksudnya dalam tafsir adalah hari kiamat. Jadi kita mengambil ibrah, mengambil pelajaran sebelum penyesalan itu datang. Angan-angan penghuni neraka diceritakan di dalam Al-Quran bahwa penghuni neraka sekarang pas diceritakan dalam firman Allah Subhanahu wa taala mempunyai angan-angan. Jadi angan-angan ini sesuatu yang tidak bakal tercapai. Beda dengan cita-cita atau kemauan. Tapi ini angan-angan belaka yang tidak akan terjadi, tidak akan dikabulkan. Ada 4 angan-angan ahli neraka yang mereka minta di dalam firman Allah Subhanahu wa taala. Setelah azab siksaan yang sangat panjang, siksaan yang sangat lama pada penghuni neraka ini, la na'lamu muddatahu. Sampai kita ini tidak tahu batasan waktu kapan akan berakhirnya siksaan kepada penghuni neraka itu. Kalau misalnya sebulan, 2 bulan masih ada batasnya, berarti setelah 2 bulan bebas. Atau seperti orang di penjara. Di penjara selama 2 bulan. Setelah 2 bulan bebas. Tidak ada batasnya. Atau bahkan misalnya seumur hidup di penjara, berarti setelah dia mati bebas, ada kehidupan setelah mati. Tapi ini mereka di neraka, la na'lamu muddatahu, tidak diketahui batasan lamanya. Terus dihukum, terus disiksa, diazab oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam neraka. Maka dari itu mereka muncul angan-angan. Apa angan-angan dari penghuni neraka ini? Allah Subhanahu wa taala berfirman, Rabbana akhrijna minha fa in 'udna fa inna zalimun. Rabbana akhrijna minha fa in 'udna fa inna zalimun. Ya Rabb, akhrijna minha, wahai Tuhan, ya Allah, akhrijna minha, keluarkan kami dari neraka. Fa in 'udna fa inna zalimun. Jadi ahli neraka yang sudah masuk ke dalam neraka itu mereka mempunyai angan-angan, mempunyai permintaan. Permintaan pertama, mereka minta langsung kepada Allah Subhanahu wa taala, kepada Rabbul Alamin yang mempunyai alam semesta ini. Akhrijna minha, keluarkan kami dari api neraka ini. Fa in 'udna, seandainya jika kami mengulangi perbuatan yang itu menyebabkan kami masuk lagi ke dalam api neraka, fa inna zalimun. Fa inna zalimun, maka kami termasuk dari orang-orang yang zalim, orang-orang yang tidak bersyukur. Sudah tahu dikasih kesempatan, seandainya dikasih kesempatan masih melakukan hal yang sama, fa inna zalimun. Mereka masuk dalam kategori orang-orang yang zalim. Fa inna zalimun. Mereka menginginkan agar mereka dikeluarkan oleh Allah Subhanahu wa taala dari api neraka. Maka Allah Subhanahu wa taala menjawab dari permintaan mereka tersebut. Allah Subhanahu wa taala berfirman, qala khsa'u fiha wa la tukallimun. Allah.
begitu menggetarkan, menakjubkan jawaban Allah Subhanahu wa taala terhadap penghuni surga yang berangan-angan ingin keluar dari neraka. Qala sa'u fiha wa la tukallimun. Qala Allah Subhanahu wa taala berfirman, qala sa'u fiha, mantaplah kalian dalam situ. Mantaplah kalian di dalam api neraka itu. Tinggallah di dalamnya dengan hina. Kata Allah Subhanahu wa taala, wala tukallimun, dan jangan berbicara denganku. Sudah disuruh oleh Allah Subhanahu wa taala bertempat tinggal, mantaplah di dalam api neraka dengan hina. Wala tukallimun, jangan berbicara denganku. Tidak diagui oleh Allah Subhanahu wa taala bagi orang-orang yang zalim. Bapak Ibu hadirin wal hadirat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, setelah mereka mendengar jawaban dari Allah Subhanahu wa taala seperti itu, mereka berputus asa. Setelah mereka berputus asa dan mengetahui bahwa mereka tidak akan pernah bisa keluar dari neraka, maka ia mencoba angan-angan berikutnya. Mereka melalui malaikat dari Allah. Sudah tadi gagal, tidak bisa, tidak diizinkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka Allah Subhanahu wa taala, wala tukallimun, jangan berbicara denganku. Kemudian ahli neraka mencoba untuk berbicara, untuk melobi penjaga api neraka, yaitu malaikat. Di angan-angan yang kedua ini, Allah Subhanahu wa taala berfirman, wa nadaw ya Malik liyaqdi alaina rabbuk. Wa nadaw ya Malik liyaqdi alaina rabbuk. Para penghuni neraka menyuruh, meminta kepada penjaga api neraka, wa nadaw ya Malik, suruhkan wahai penjaga api neraka, wahai malaikat, liyaqdi alaina rabbuk, biarlah Tuhanmu saja yang mematikan kami. Dalam artian penghuni neraka meminta pertolongan melalui malaikat agar dibebaskan, agar dikeluarkan dari api neraka oleh Allah Subhanahu wa taala. Yuriduna ayyamutu liyartahu minal azab. Jadi mereka ini berkeinginan mati untuk beristirahat dari azab. Kita meninggal, mengakhiri, dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala itu untuk beristirahat. Bahasa gitunya peristirahatan terakhir. Nah, mereka ini bukannya istirahat, tapi malah tambah capek, kena gebuk-gebuk di neraka. Ada yang dipotong lidahnya, ada yang dicambuk terus mati, bangkit hidup lagi, dicambuk lagi sampai mati, bangkit lagi, mati lagi, seperti itu. La na'lamu muddatahu, tidak diketahui batasan lamanya. Mereka baru sadar, baru paham bahwa ketika mengakhiri hidup untuk beristirahat, tenang, bukan malah banyak urusan, banyak yang dipertanggungjawabkan sampai mendapatkan hukuman, azab, iqab dari Allah Subhanahu wa taala. Maka malaikat menjawab melalui firman Allah Subhanahu wa taala, qala innakum makithun.
Qala innakum makithun. Kata malaikat, innakum makithun, sesungguhnya kalian telah bertempat tinggal, telah menetap di dalam api neraka. Kalau sudah menetap, sudah permanen, tidak bakal bisa lagi pindah, tidak bakal bisa lagi keluar dari api neraka. Itulah tempat tinggal kalian yang sebenarnya, dengan atas perbuatan-perbuatan yang mereka pernah lakukan. Qala innakum makithun. Setelah mendengar jawaban dari malaikat penjaga api neraka, mereka beranjak kepada angan-angan yang ketiga. Apa angan-angan yang ketiga? Mereka, Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman di angan-angan yang ketiga ini, angan-angan yang sangat menakjubkan, sangat mengerikan, sangat menggetarkan jiwa. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, wa qala alladziina fin nari bi khaznati jahannam ud'u rabbakum liyukhaffif 'anna yawman minal 'adzab. Maka orang-orang penghuni neraka itu finnar berkata, menyuruh kepada khaznah, penjaga api neraka tersebut. Apa? Ud'u rabbakum. Ud'u rabbakum, kalau kita bahas kaji dalam bahasa Arabnya, ini adalah perintah. Jadi penghuni neraka merintahkan malaikat, nyuruh-nyuruh malaikat, ud'u rabbakum, mohonkan kepada Rabbmu, mohonkan permohonan kami kepada Tuhanmu. Untuk apa? Yukhaffif 'anna, agar meringankan azab kami, agar meringankan azab kami. Karena mereka pada saat itu luar biasa dihantam oleh perbuatan mereka melalui azabnya Allah Subhanahu wa ta'ala. Yukhaffif 'anna yawman minal azab, minta diringankan dari azab siksaan api neraka. Yawman minal azab, walaupun satu hari, jadilah. Jadi azab yang tanpa diketahui batasan lamanya, mereka meminta melalui angan-angan yang ketiga ini, satu hari mereka minta agar diringankan azab mereka, agar diringankan. Maka bapak-bapak, ibu-ibu, hadirin wal hadirat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, yuriduna ayartahu yaum, satu hari beristirahat. Capek berarti mereka tadi, kecapean, disiksa, digebuk-gebuk di dalam api neraka, kecapean sudah. Makanya mereka minta istirahat walaupun satu hari. Wa ya'tihim rabb min malaika, maka jawaban para penjaga api neraka, awalam ta'tikum rusulukum bil bayyinat, lalu para penjaga api neraka, malaikat kembali bertanya setelah tadi diberitakan oleh penghuni neraka, mohonkan permohonan kami kepada Tuhanmu agar meringankan azab kami walaupun satu hari. Mungkin malaikat agak jengkel juga, mereka kan sudah masuk neraka, kok nyuruh-nyuruh pula. Kata malaikat, awalam taku ta'tikum rusulukum bil bayyinat,
Kamu sudah kena hukum. Aku dulu tak katik yang ingatkan. Aku dulu tak katik yang membawa bukti-bukti, yang membawa, yang menasihati dalam agama Islam. Apakah tidak ada? Apa jawaban penghuni neraka? Qalu bala. Qalu bala. Ya, benar. Ada dulu yang datang membawa bukti-bukti tersebut. Ada yang datang. Makanya dalam surah Al-Mulk, qalu bala fakadzabna wa qulna. Qalu bala, ada yang datang membawa bukti-bukti itu. Ada yang memberitahu kami. Fakadzabna, maka kami mendustakan, tidak menghiraukan, kami lupakan nasihat atau bukti-bukti yang rasul-rasul yang terdahulu yang dibawa oleh rasul-rasul. Fakadzabna, kami dustakan, kami tidak anggap, tidak kami hiraukan. Awalam takun ta'tikum rusulukum bil bayyinat qalu bala, maka jawaban para malaikat penjaga api neraka, qalu fad'u, maka berdoalah, fad'u, berdoalah kalian. Jadi malaikat sedikit memberikan solusi kepada penjaga penghuni api neraka. Fad'u, kata malaikat, berdoalah. Lalu disambung, wa ma da'aul kafirin illa fi dolal. Berdoalah, tapi doa kalian akan sia-sia saja. Tidak ada manfaatnya, tidak ada asarnya, tidak ada pengaruhnya sampai nanti kalian dikeluarkan dari api neraka. Tidak, berdoalah saja, tapi doa kalian sesungguhnya akan sia-sia saja. Atau dalam bahasa lain, doa yang tidak dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala, ghairu mustajab. Setelah mendengar jawaban dari malaikat seperti itu, maka mereka melanjutkan angan-angan yang berikutnya, permintaan yang berikutnya. Berangan-angan meminta agar dikeluarkan dari api neraka melalui Allah Subhanahu wa taala. Tidak mereka dapatkan. Bahkan Allah Subhanahu wa taala tidak mau berbicara dengan mereka. Wala tukallimun, tidak Allah anggap gagal dari Allah Subhanahu wa taala. Maka mereka ke malaikat pun sama. Dan malaikat, ini tempat kalian tinggal. Minta lagi dengan malaikat penjaga, tidak dianggap. Allah penjaga api neraka, malaikat, tidak mereka dapatkan agar mereka keluar dari api neraka. Lalu permintaan yang keempat, mereka masih berusaha untuk berangan-angan biar bisa keluar dari api neraka. Mereka minta pertolongan kepada ahli surga. Allah Subhanahu wa taala dalam hal ini berfirman, wa nadaw ashabun nar ashabul jannah. Para penghuni neraka menyuruh, memanggil ahli surga, wa nadaw ashabun nar ashabul jannah. Menyuruh ahli surga apa? An ufidu alaina minal ma. An ufidu alaina minal ma. Mereka meminta nikmat dari ahli surga berupa air. Berupa air, setetes air yang mereka minta dari ahli surga. Cuma air yang mereka inginkan. Atau kalau tidak ada air
au mimma razaqakumullah, atau apa saja nikmat karunia yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada kalian. Kami ingin merasakan apa yang kalian rasakan di surga. Tapi Allah Subhanahu wa taala berfirman, penghuni surga berkata melalui firman Allah Subhanahu wa taala, innallaha harramahuma 'alal kafirin. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala mengharamkan harramahuma, kedua tersebut, air dan nikmat apa saja yang dikaruniakan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada penghuni surga. Allah Subhanahu wa taala harramahuma 'alal kafirin. Allah Subhanahu wa taala, kata penghuni surga, haramkan kedua tersebut kepada kalian. Tidak akan dapat kalian itu nikmat yang kami rasakan. Telah diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Dan apa yang mereka lakukan selama hidup di dunia sehingga air saja atau nikmat apa saja yang dirasakan oleh penghuni surga mereka tidak bisa merasakan, tidak bisa mendapatkan, bahkan diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Dan apa penyebabnya? Apa yang mereka lakukan selama hidup di dunia? Ternyata Allah Subhanahu wa taala menjawab di dalam firman-Nya, alladzina takhadhu dinahum lahwa wa la'iba. Yang pertama, karena mereka menjadikan agama mereka lahwa wa la'iba, tempat bersenda-gurau dan permainan. Dijadikannya main-mainan agama ini, tempat bersenda-gurau, tempat main-main. Itu yang pertama, penyebab mereka yang pertama. Yang kedua, wa gharrahumul hayatud dunya, mereka telah tertipu dengan kehidupan dunia. Mereka menganggap bahwa dunia ini akan mereka rasakan, mereka tempat tinggal selama-lamanya. Namun tidak, mereka pasti merasakan kematian. Kullu nafsin dha'iqatul maut. Setiap yang bernyawa pasti akan merasakan mati. Gharrahumul hayatud dunya, mereka telah tertipu oleh panggung sandiwara dunia ini. Mungkin dulu senang, harta, kesenangan, kenikmatan dunia mereka dapatkan, mereka rasakan kesenangan tersebut selama di dunia. Namun itu akan sirna, namun itu akan hilang. Maka kenikmatan di dunia yang mereka rasakan, tapi azab di akhirat, bahkan mereka menjadi penghuni surga yang abadi. La na'lamu muddatahu, tidak diketahui berapa batasan lama azab mereka. Nauzubillahi min dzalik. Bapak-bapak, ibu-ibu, hadirin wal hadirat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Lalu apa balasan mereka? Setelah itu, fal yawma nansahum, maka Allah Subhanahu wa taala akibat perbuatan mereka selama di dunia, bermain-main terhadap agama, menjadikan agama tempat bersenda-gurau, tertipu dengan kehidupan dunia, mereka melupakan awalam takut ta'tikum rasulukum bil bayyinat. Qalu bala, mereka jawab, ada yang datang, namun kami lupakan, tidak kami anggap. Maka Allah Subhanahu wa taala membalas dengan balasan yang serupa. Fal yauma nansahum, maka pada hari ini kami melupakan mereka.
tidak menganggap mereka, tidak kami ajak mereka berbicara, tidak kami pedulikan mereka. Fal yauma nansahum. Allahu Akbar. Allah yang melupakan mereka. Kadang kita kalau dilupakan oleh sahabat, tidak lemah rasanya. Dilupakan. Kalau mudah ketemu pas datang, tanya, lupa. Tidak enak hati kita. Sesama manusia padahal. Namun ini Allah Subhanahu wa ta'ala yang melupakan. Allah Subhanahu wa ta'ala yang menghinakan. Allah Subhanahu wa ta'ala tidak mau berbicara dengannya. Lemak kalau lupa baik. Dia tak galak ngajak berbicara. Allah membalas perbuatan mereka selama di dunia. Wa may ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah. Ini bukti bahwa firman Allah Subhanahu wa ta'ala memang benar adanya. La raiba fi. Tidak ada keraguan-raguan di dalamnya. Wa may ya'mal mithqala dzarratin syarran yarah. Sekecil apapun perbuatan pasti dibalas oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Buktinya angan-angan penghuni neraka melupakan apa yang dibawa oleh Rasul-Rasul, bukti-bukti, nasihat-nasihat, mereka lupakan kebenaran tersebut. Allah juga balas dengan hal yang serupa. Fal yauma nansahum. Maka hari ini kami juga melupakan hal yang serupa. Kama nasu liqa'a yaumihim hadza. Seperti kalian melupakan pertemuan kita hari ini. Wa ma kanu bi ayatina yajhadun. Wa ma kanu bi ayatina yajhadun. Dan mereka juga menghinakan ayat-ayat Allah Subhanahu wa ta'ala. Lalu pertanyaannya, kalau seandainya mereka diberi izin oleh Allah Subhanahu wa ta'ala keluar dari neraka, kembali lagi hidup, katanya tadi, kalau Allah Subhanahu wa ta'ala mengembalikan kami akan masih termasuk dalam keadaan orang-orang yang zalim. Apa yang mereka akan lakukan? Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, wa anfiqu mimma razaqnakum min qabli an ya'tiya ahadakumul maut. Kata mereka, faqala rabbi laula akhartani ila ajalin qarib. Kalaulah Allah Subhanahu wa ta'ala tunda ajal kami li ajalin qarib, fa'asaddaq wa akum minas solihin. Seandainya, ini bukti mereka menyesal. Kenapa dulu? Yang pertama yang ingin mereka lakukan adalah fa'asaddaq. Pertama, bersedekah. Ingin bersedekah, ingin berbuat amal jariah yang sehingga ketika mereka bersedekah bisa menolong mereka di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala, menjadi syafaat mereka di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang pertama. Yang kedua, wa akum minas solihin. Mereka ingin menjadi orang-orang yang soleh, ingin membersamai orang-orang yang soleh, ingin duduk bersama orang-orang yang soleh, ingin duduk di majelis-majelis ta'lim. Itu yang mereka angan-angankan. Tapi itu hanya penyesalan. Allah Subhanahu wa ta'ala menegur kepada kita yang masih hidup, yang masih terdapat iman di dalam hati kita, ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Jangan sampai kita menjadi seperti yang dicontohkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala di dalam Al-Quran. Kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala agar Allah Subhanahu wa ta'ala menjadikan kita semua ahli surga, surga firdausnya Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin ya rabbal alamin.
Selalu Allah Subhanahu wa taala menggandengkan dua ayat. Banyak Allah Subhanahu wa taala menggandengkan. Innal ladzina kafaru min ahlil kitab wal musyrikin fi nar jahannam. Di neraka jahanam. Neraka yang paling jelek, paling berat hukumannya. Fi nar jahannam. Namanya neraka jahanam. Ulaika hum, sudah dikatakan dalam api neraka, ulaika hum syarrul bariyah. Mereka inilah sejelek-jeleknya ciptaan. Dalam api neraka, syarrul bariyah, sejelek-jeleknya ciptaan. Namun apa? Innal ladzina amanu wa 'amilus shalihat ulaika hum khairul bariyah. Innal ladzina amanu, sesungguhnya orang-orang yang beriman, orang-orang yang beriman. Tadi bukti kita beriman memberikan salam. Setidaknya iman yang paling lemah itu di dalam hadis disebutkan ketika ada ranting di tengah jalan kita jauhkan, kita singkirkan. Jangan tambah kita masukkan, kita tengahkan. Kita singkirkan biar orang bisa lewat. Tidak menyusahkan orang lain. Itulah bukti iman yang paling rendah. Ketika imannya naik, insya Allah sholatnya akan tepat waktu. Kalau imannya lagi naik, sholatnya di depan. Tapi kalau imannya lagi turun, bikin sholat nomor 2. Bahkan sholat di rumah, kalau imannya lagi turun naik. Al-imanu yazidu wa yanqus. Iman kita turun naik, kadang turun, kadang naik. Bapak Ibu hadirin wal hadirat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Innal ladzina amanu, yang pertama adalah beriman, wa 'amilus shalihat, dan beramal soleh. Beramal soleh. Ulaika hum khairul bariyah. Mereka itulah orang-orang sebaik-baik ciptaan. Khairul bariyah, sebaik-baik ciptaan. Sudah dikatakan oleh Allah Subhanahu wa taala sebaik-baik ciptaan. Jazaohum 'inda rabbihim jannat. Maka balasan bagi mereka jannat, surga. Surga apa? Aden. Surga Aden namanya. Surga Aden. Jannatu 'adnin tajri min tahtihal anhar khalidina fiha abada. Luar biasa. Subhanallah, Allah Subhanahu wa taala melalui ayat ini sudah dibahas surga Aden. Jazaa'uhum 'inda rabbihim jannatu 'adnin tajri. Di dalamnya terdapat sungai-sungai yang mengalir min tahtihal anhar khalidina fiha abadan, selama-lamanya. Khalidina fiha abadan, sudah khalid, kekal selama-lamanya. Jadi sebaliknya daripada penghuni neraka tadi. Lana muddatu, mereka dihukum. Begitu juga bagi penghuni surga. Lana muddatu, sampai kapan mereka merasakan kenikmatan surga itu tidak diketahui. Makanya orang penghuni neraka menginginkan nikmat walaupun air ataupun nikmat apapun yang dikaruniakan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada penghuni surga. Mereka menginginkan hal tersebut, menginginkan hal yang sama, namun tidak akan bisa. Bapak Ibu hadirin wal hadirat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, mungkin cukup sampai di sini. Semoga bermanfaat, semoga nambah keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Semoga kita dimasukkan dalam golongan ahli surga firdausnya Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Bila taufiq wal hidayah, jikalau ada kata-kata yang benar itu hanya datangnya dari Allah Subhanahu wa taala. Kalaulah ada kata
Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.